Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudilluhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Ikamatan MPD selaku Kepala Madrasah Raden Said Masaid Surakarta. Yang kami hormati Kak Ella Rosa selaku Ketua Panitia Raden Masaid Surakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu guru serta seluruh staf sekolah yang kami banggakan, teman-teman siswa dan siswi Madrasah Aliyah Negeri Raden Masaid Surakarta. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan berbahagia. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Semoga kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatnya pada akhir nanti. Amin. Amin. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran para hadirin pada acara siang hari ini. Semoga langkah kaki hadirin semua diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal dan menjadi pahala kelak di yaumul akhir. Pada kesempatan yang istimewa ini, kita akan mengikuti sebuah seminar literasi yang berjudul Bincang Buku, yang akan mengajak kita untuk lebih dekat dengan dunia literasi, mulai dari pentingnya membaca, menulis, hingga berbagi cerita dan pengalaman bersama narasumber yang luar biasa. Semoga kegiatan hari ini bisa membuka wawasan kita semua dan tentunya menumbuhkan semangat membaca dan menulis di lingkungan sekolah. Perkenalkan, saya Aisyah Istiqomah Fizza selaku pembawa acara izinkan saya menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang keempat sambutan ketua panitia, yang kelima mendongeng, yang keenam penampilan puisi, yang ketujuh bincang buku, yang kedelapan stand up comedy, dan acara yang terakhir adalah penutup. Baik, untuk mengawali acara hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga seluruh rangkaian acara hari ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Mbak Bijah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah.
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu merdu dan menyejukkan hati. Acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih hadirin, silakan untuk duduk. Terima kasih. Acara yang keempat yaitu sambutan dari Ketua Panitia. Kak Ella dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
hari ini. Terima kasih juga kepada Bu Ika Martanti MPD selaku Kepala Sekolah MAN Raden Mas Said Surakarta. Terima kasih juga kepada para siswa dan siswi yang datang pada hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Yang Maha Esa bahwa karena karunia-Nya kita dapat datang pada acara pada hari ini. Saya Ella Rosa sebagai Ketua Panitia. Sekarang saya di sini ada acara yang sangat menarik pada sekolah kita yang tercinta, yaitu MAN Raden Mas Said Surakarta, yaitu acara panggung literasi spesial bincang buku tentang novel Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati karya Brian Krishna. Nah, di acara ini saya berharap bahwa acara ini bisa membuat para peserta ini kalau menilai bahwa literasi itu sangat seru dan tidak membosankan. Jadi literasi itu seperti apa ya? Literasi ini seperti teman kita sendiri ya. Jadi kita itu menilai kalau buku atau literasi ini tuh sebagai guru, terus sebagai inspirasi kehidupan kita juga. Nah, seperti jargon atau yang biasanya kalian tahu nggak sih kalau ada ini, buku adalah jendela dunia. Tahu. Nah, jadi buku ini tuh bukan hanya cuma sebagai teman, tapi sebagai inspirasi juga, sebagai di kehidupan kita seperti itu. Baik, semoga acara ini berjalan dengan lancar. Dan semoga acara ini dapat memberikan inspirasi bagi kalian yang pada datang pada hari ini. Amin. Baik, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya yang sangat bersemangat dan inspiratif. Kini kita memasuki sesi hiburan dengan penuh makna, yaitu mendongeng bersama Kakak Rizka Haris. Mari kita simak bersama cerita menarik yang akan dibawakan oleh beliau. Pada Kak Rizka, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman yang luar biasa, perkenalkan, namaku Rizka Haris Hamawi. Hari ini Rizka akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Asal Usul Umbul Selatan. Penasaran bagaimana ceritanya? Yuk disimak. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah desa bernama Desa Wonotoro. Desa tersebut merupakan desa yang sangat asri dan tanahnya sangat subur. Setiap hari, penduduk desa pergi ke sawah dan ladang mereka untuk mencari tanaman segar dan merawat tanaman padi mereka. Namun, desa yang asri kini berubah menjadi suram karena kekeringan datang melanda. Ki Ageng Wonokusumo merupakan pemimpin desa yang sangat mencintai rakyatnya. Ia pun menjadi gelisah karena kekeringan yang datang melanda. Jika ini terus berlanjut, maka ini akan berdampak buruk bagi desa dan rakyatku. Maka aku harus mencari petunjuk. Lalu Ki Ageng Wonokusumo pun melakukan meditasi.
melakukan meditasi, ia pun mendapatkan petunjuk. Hai Ki Ageng Wonokusumo, aku tahu kau sedang bersedih memikirkan desa dan juga rakyatmu. Oleh karena itu, pergilah ke Pantaran, mintalah sumber air di sana. Ki Ageng Wonokusumo pun berbahagia. Ia pun kemudian nyuruh salah satu cantriknya untuk pergi menemui Ki Ageng Pantaran. Hai cantrik, desa kita yang dulu menyenangkan kini berubah menyedihkan. Aku telah mendapatkan petunjuk. Pergilah, temui Ki Ageng Pantaran, mintalah sumber air di sana. Cantrik tersebut adalah salah satu murid Ki Ageng Wonokusumo yang sangat setia dan dapat dipercaya. Suatu hari, dengan langit yang cerah diiringi kicauan dengan burung, Cantrik pun berjalan menuju Pantaran. Sesampainya di Pantaran, ia pun bertemu dengan Ki Ageng Pantaran. Ia pun kemudian menyampaikan maksudnya untuk datang meminta sumber air. Ki Ageng Pantaran pun kemudian memberikan sebuah kendi yang berisi air kepada Cantrik, tetapi dengan satu syarat. Bawalah kendi ini pulang ke desamu, tetapi dengan satu syarat. Jangan menengok ke belakang, apapun yang terjadi saat di perjalanan pulang. Baik Ki Ageng, hamba patuh terhadap perintah. Kemudian Cantrik pun pulang menuju desa Wonotoro. Dalam bayangannya, ia sangat bahagia karena desanya akan kembali asri seperti semula. Tanaman kembali menghijau, rumputan menghijau, sungai yang perlahan surut kembali terisi air. Warga dan ternak mereka kembali tersenyum bahagia. Ia pun pulang menuju desa Wonotoro. Namun, suasana menyeramkan tiba-tiba datang. Langit berubah mendung, awan pun menghitam. Angin berhembus kencang menerbangkan pepohonan. Petir menyambar dengan suara gemuruh yang menggelegar. Cantrik pun bergetar karena ketakutan. Ia pun akhirnya menengok ke belakang dan melupakan amanat yang ia hadapi bersama Ki Ageng Pantaran. Kendi pun seketika terjatuh di tanah, mengeluarkan api, mengeluarkan air yang meluap-luap di sana. Air tersebut meluap tanpa henti. Dengan sisa keberaniannya, si Cantrik pun mengambil sisa-sisa kendi dan membawanya pulang menuju desa Wonotoro. Sampainya di desa Wonotoro, ia kembali menghadap Ki Ageng Wonokusumo. Dengan tubuh yang bergetar, dia menyampaikan apa yang dia alami selama di perjalanan. Mohon maaf Ki Ageng, hamba gagal melaksanakan perintah. Hamba gagal menepati janji hamba. Airnya tumpah di perjalanan. Ki Ageng Wonokusumo pun menjawab, bagaimana keadaan? Tampak mungkin ini belum rezeki bagi desa kita. Kita pasrahkan semua kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Atas cobaan yang terjadi, Ki Ageng Wonokusumo tidak sedikit pun memarahi Cantriknya atas hal yang tidak diinginkan. Dia justru malah memasrahkan semuanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sungguh, pemimpin yang arif dan bijaksana. Kemudian Ki Ageng Wonokusumo pun
kembali memerintahkan cantriknya untuk menjaga sumber air yang meluap-luap bekas kendi tadi terjatuh. Kemudian cantrik pun menyanggupi untuk kesekian kalinya. Ia pun pergi dan menjaga sumber air tersebut. Karena sumber air tersebut berada di Dukuh Telatar, maka disebutlah Umbul Telatar. Hingga saat ini, Umbul Telatar turut mengalir airnya menuju Desa Wonotoro dan sekitarnya. Kita sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagaimana nih teman-teman? Ceritanya sangat luar biasa, bukan? Keren, bagus, seru. Marisa keren. Terima kasih Kak Rizka atas dongengnya yang sangat menarik dan menghibur para hadirin. Acara yang selanjutnya kita masuk ke acara penampilan puisi yang akan dibawakan oleh teman kita, yaitu Farihan. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farihan Basa dari kelas 12 IPA 1. Hari ini judul puisi yang saya baca adalah Roda Kan Selalu Berputar. Wahai engkau yang di atas, tak selalu yang di atas itu selalu di atas, dan takkan selalu yang di atas itu mulia, melindas apa yang di bawahnya. Tapi ingatlah roda kan selalu berputar. Ingatlah bahwa yang di atas takkan selamanya di atas. Pasti kau kan jatuh terperosok ke jurang. Terperosok jatuh memang sakit rasanya. Walaupun sakit, tapi itulah roda kehidupan yang harus dijalani. Tapi tenanglah wahai yang di bawah. Tenangkan hatimu yang gundah gulana dengan rasa semangat. Kau takkan selalu di bawah, merana tanpa harapan. Untuk suatu harapan yang kau impikan, ingatlah roda kan selalu berputar. Dan ingatlah kau takkan selalu terlindas. Lihatlah air, ia takkan selalu berdiam diri di bumi, tapi ia akan terbang naik ke langit dan menjadi awan-awan yang cantik, bagai kawanan biri-biri yang mengudara di angkasa dengan riangnya. Wahai anak Adam, janganlah kau bagai Fir'aun yang ketika di atas ia menganggap dirinya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Dan janganlah begitu wahai anak Adam, dan janganlah kau bagai budak yang di bawah dan diinjak-injak oleh tuannya. Sekali lagi, roda akan selalu berputar. Ingatlah kehidupan yang harus kita jalani. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Farihan atas penampilan yang luar biasa, indah dan menyentuh
kuis. Acara selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu seminar bincang buku bersama narasumber kita, yaitu Kak Rizka yang dipandu oleh moderator kita, yaitu Kakak Mitra. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang di acara Panggung Literasi hari ini. Hari ini saya senang sekali bisa berdiri di sini bersama dengan teman-teman semuanya yang memiliki semangat literasi yang sangat-sangat luar biasa. Hari ini kita akan ngobrolin satu buku yang dari judulnya saja sudah berhasil bikin pembaca penasaran, yaitu Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati karya Brian Krishna. Tapi buku ini bukan hanya tentang soal mie ayam saja loh, melainkan buku ini tentang kehidupan, tentang kehilangan, tentang pilihan-pilihan yang bikin pembacanya ikut merasa sesat ketika membacanya. Dan yang membuat spesial hari ini adalah kita tidak akan membahas buku ini sendirian. Hari ini kita kedatangan seorang penulis sekaligus pembaca yang juga dikenal aktif dalam komunitas literasi. Kak Rizka Haris Hamami, dipersilakan. Berikut. Beliau ini adalah seorang penulis buku Cinta Dalam Diam dan seringkali mengisi berbagai forum diskusi buku yang khususnya bertema dengan kehidupan, cinta, serta psikologi. Jadi pas sekali kita ajak untuk membedah buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Baik, Kak Rizka, selamat siang. Selamat siang, Mbak Ita. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Ita sendiri? Alhamdulillah baik dan sangat-sangat semangat sekali. Masya Allah. Oke, Kak Rizka. Sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu nih sama Kak Rizka. Bagaimana perasaan Kak Rizka ketika pertama kali membaca buku ini? Langsung klik suka kah atau awalnya ada bingungnya dulu? Sangat klik Kak Ita. Karena teman-teman, buku ini menceritakan sebuah penerimaan akan kehadiran seseorang. Jadi ketika teman-teman merasa tidak berguna dalam hidupnya, tidak diterima, maka buku ini akan langsung klik gitu. Banyak relate-nya ada nih? Banyak sekali. Banyak sekali relate-nya. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, sebelum kita lanjut ke sesi bedah bukunya, saya ingin mengingatkan nih, kalau acara sesi bedah buku kita kali ini bukan hanya sekedar membahas isi sebuah buku, tapi sebagai meningkatkan semangat kita dalam membaca, dalam literasi. Karena terkadang satu buku saja bisa memberikan perspektif yang berbeda yang tidak bisa kita temukan di media lain. Jadi dan selain itu juga bisa membantu kita, bisa dijadikan sebagai teman refleksi dalam hiruk pikuk kehidupan kita yang kadang mungkin semrawut dan caruman. Oke, kita langsung saja sesi bedah bukunya bersama dengan Kak Rizka. Baik. Oke, jadi begini Kak. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih, kenapa Kak Rizka tertarik untuk membedah buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati? Baik, jadi sebenarnya ya teman-teman, buku ini tuh selalu dalam keberadaan Instagram pribadiku. Jadi setelah dilihat kata-katanya cukup relate dengan makna kehidupan gitu ya. Dan teman-temanku pun juga merekomendasikan buku ini untuk dibaca. Yang kedua, ketika teman-teman lihat di sini ada mie ayam, rasa mie ayam apa nih yang membuat aku terus bertanya-tanya gitu ya. Teman-teman pun juga bertanya-tanya kenapa judulnya ada mie ayamnya gitu ya. Dan yang ketiga, setelah dilihat-lihat ternyata bukunya tidak terlalu tebal. Jadi dalam pikiranku nanti teman-teman bisa klik gitu ya untuk membahas dan juga membacanya.
nggak perlu waktu yang lama kok teman-teman membaca ini, mungkin seminggu cukup ya. Ya. Apalagi untuk yang favorit dengan mie ayam ya, pasti Iya, buku tentang apa nih kok judulnya mie ayam, tertarik baca. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman di sini kan banyak yang belum baca buku ini, bahkan mungkin ada yang belum tahu dengan buku ini. Jadi mungkin Kak Rizka bisa berbagi sedikit mengenai isi cerita atau mungkin berbagi sinopsisnya kepada teman-teman. Untuk gambaran besarnya di buku ini ya. Jadi buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati karya Brian Krishna ini menceritakan tentang seorang tokoh bernama Ale yang mengalami depresi dan kesedihan yang mendalam dalam hidupnya. Namun, sebelum memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, dia memiliki suatu keinginan, yakni menyantap seporsi mie ayam. Lucunya, dengan keinginan yang bisa dianggap sepele itu ya Mbak Ita ya, Iya. kemudian membawa Ale menemukan makna hidup melalui berbagai pertemuannya dengan beberapa tokoh yang diceritakan di buku ini. Itu Mbak Ita. Oke, baik. Tadi sudah disebutkan gambaran besar mengenai karakter utamanya yaitu Ale. Oke. Di sini karakter utama si Ale itu sebenarnya tadi sudah dijelaskan secara umum, namun mungkin Kak Rizka bisa memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi agar teman-teman di sini bisa lebih mengenal tokoh Ale. Jadi untuk gambaran tokoh Ale ya, Ale ini adalah seorang laki-laki berusia 37 tahun teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayangkan dan bisa imajinasikan di pikiran teman-teman mengenai gambaran fisik dari Ale ini. Ale ini adalah seorang laki-laki yang bertubuh tambun, berat badannya mencapai 138 kg. Kulitnya hitam, kemudian dia mengeluarkan bau badan yang menyengat. Otomatis teman-teman bisa membayangkan ya bagaimana pandangan teman-teman Ale atau orang-orang yang berada di sekitar Ale. Nah, Ale ini mengalami depresi dan juga kesedihan yang mendalam di hidupnya. Apalagi di faktor keluarga, dia yang tidak dianggap, suka dibanding-bandingkan, dianggap tidak berguna gitu ya. Sehingga Ale ini nantinya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Seperti kurangnya support system juga dari sekitar. Betul. Sudah dia orang yang seharusnya membutuhkan support, tapi lingkungannya malah sedikit toksik. Oke, jadi di situ pada akhirnya Ale melakukan percobaan bunuh diri. Jadi mungkin bisa Kak Rizka menceritakan sedikit bagaimana sih proses Ale menuju untuk mengakhiri hidupnya. Apa saja sih percobaan bunuh diri yang dilakukan? Waduh, kalau itu mungkin teman-teman nanti bisa baca sendiri ya, biar nanti spoiler gitu ya, biar teman-teman bisa menikmati membaca bukunya tanpa harus spill lebih lanjut gitu. Oke, jadi teman-teman karena ini mungkin yang buat kalian penasaran, jadi mungkin bisa langsung dicari tahu bukunya dan mungkin bisa langsung baca bukunya saya ya. Oke, pembahasan di sini kita lanjutkan dalam tapi di awal Kak Rizka menjelaskan bahwa proses Ale melakukan percobaan bunuh diri sebelum itu dia dipertemukan dengan banyak orang, beberapa orang yang ternyata mereka memiliki kasus yang sama, kemudian tapi mereka bisa memperjuangkan hidupnya, bisa lebih semangat dalam hidupnya dibanding Ale. Dari semua tokoh-tokoh yang ditemui Ale, dari Kak Rizka sendiri ada nggak yang paling berkesan dan kenapa? Jadi tokoh yang paling berkesan ya yang ditemui Ale setelah gagal bunuh diri gitu ya, itu adalah tokoh Bu Murni. Jadi Bu Murni ini adalah seorang wanita tua yang kesepian dan ditinggalkan oleh anaknya. Jadi anaknya ini hampir punya fisik yang mirip dengan Ale. Nah, Bu Murni ini anaknya tidak mau menganggap ibunya sendiri. Usut punya usut, ternyata Bu Murni ini dulunya sangat galak pada anaknya teman-teman. Dan selain galak juga, dia dianggap tidak berguna dan suka dibanding-bandingkan. Bahkan ketika anaknya ini mendapatkan suatu penghargaan, juara gitu ya, ibunya ini tetap menganggap anaknya tidak berguna umur ini. Nah, kemudian ketika kita merefleksikannya ke dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita akan marah gitu ya, merasa nggak enak ketika kita dimarahi oleh kedua orang tua kita. Tetapi yang perlu diingat sama teman-teman bahwasanya orang tua, terutama ibu, ingin yang terbaik untuk anaknya. Hanya saja caranya mungkin kurang bisa diterima gitu ya, karena kan bisa jadi mereka masih
mengikuti parenting atau pola asuh dari kedua orang tua mereka atau kakek nenek kita, sehingga bahasa cinta mereka itu kurang bisa dipahami oleh kita sebagai anak. Banyak sekali kasus seperti itu ya, banyak sekali orang tua yang belum memahami bagaimana cara kita menghadapi anak-anak kita, yang seharusnya kita memahami bagaimana generasi sekarang, tapi malah menerapkan bagaimana dulu dia diajarkan. Seharusnya untuk menyesuaikan ya kalian calon-calon orang tua. Siap. Kemudian salah satu yang juga sangat menarik nih dari buku ini adalah pemilihan judulnya, Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Menurut Kak Rizka sendiri, kenapa sih penulis mengangkat mie ayam, mengambil mie ayam yang diangkat sebagai judul? Kenapa bukan makanan yang lain yang gak kalah populer kayak seblak, ketoprak juga banyak yang suka? Kenapa harus mie ayam? Menurut Kak Rizka sendiri bagaimana? Ya kenapa ya? Kenapa harus seporsi mie ayam sebelum mati? Kenapa nggak seporsi seblak sebelum mati gitu ya? Karena ketika kemarin saya mendengarkan podcast dari Brian Krishna, si penulisnya ini dengan salah satu tim Mojok.co, bahwasanya ia mengatakan siapa sih orang Indonesia yang nggak kenal sama mie ayam gitu ya? Rata-rata orang Indonesia ini pasti suka dengan mie ayam, apalagi ya kita adalah penyuka mie ayam gitu ya. Nah, oleh karena itu buku ini terinspirasi dari mie ayam gitu. Dan buku ini ditulis dengan mewawancari 3 orang yang mengalami depresi berat. Selain itu juga Brian Krishna ini juga mewawancarai beberapa psikiater gitu ya untuk mengambil ilmu lebih dalam terkait depresi. Jadi tidak perlu diragukan lagi ya, tentunya dalam proses penulisan buku ini diperlukan riset yang sangat-sangat mendalam dan penulis sudah melakukan itu untuk bisa menghasilkan satu buku yang sangat-sangat bisa menginspirasi para pembaca. Oke, selanjutnya karena kita tadi sudah membahas gambaran besar dari buku, mulai dari tokoh utamanya sampai tokoh yang paling berkesan, mungkin dari sini Kak Rizka bisa berbagi, bisa memberikan menurut Kak Rizka apa kekurangan dan kelebihan dari buku ini? Ya, tentunya yang pertama kita bahas adalah kelebihannya dulu ya. Kelebihannya adalah dari segi bahasanya sederhana dan juga mudah dipahami. Kalau kita lihat Brian Krishna teman-teman itu adalah seorang penulis yang masih muda, otomatis dia juga bisa menyesuaikan dengan gaya bahasanya anak muda gitu ya. Yang kedua adalah adanya ilustrasi. Ilustrasi ini yang akan memudahkan teman-teman untuk berimajinasi. Yang ketiga adalah covernya ini loh teman-teman, sangat menarik sekali ya. Iya. Apalagi ada gambar mie ayam gitu ya, bikin lapar gitu. Dan selain itu bahasa yang digunakan terkait dengan bahasa itu agak jorok-jorok gitu ya, karena ini memang diperuntukkan untuk usia 17 tahun ke atas. Jadi bagi teman-teman yang belum berusia 17 tahun, saya saran untuk pending dulu ya untuk membaca. Oke, baik, terima kasih. Dari kekurangan dan kelebihan tadi, mungkin Kak Rizka bisa nggak dikasih rating versi Kak Rizka? Kasih rating mungkin dari 1 sampai 10 berapa nih rating Bu? 9/10. Wah, bagus sekali, berarti 9/10. Keren sekali. Dan yang nggak kalah penting, jadi harganya Kak Rizka. Kalau orang mau baca, mungkin beli dulu walaupun bisa pinjam atau yang lain. Tapi kalau untuk yang mau beli, berapa sih Kak harganya? Dan kira-kira worth it nggak kalau dibeli siswa-siswa di sini? Untuk harganya sendiri ada 93.000 ya. Jadi untuk teman-teman yang mau beli bisa langsung atau bisa nabung dulu gitu ya. Kalau 93.000 menurut saya worth it ya. Apalagi teman-teman juga akan mendapatkan ilmu yang sebagus ya. Barangkali teman-teman kalau baca buku ini hidupnya bisa berubah 70 derajat atau berapa gitu ya. Oke, baik, terima kasih Kak Rizka atas paparannya, atas penjelasannya, dan sudah mau berbagi sudut pandang dari buku ini. Oke, selanjutnya sebelum kita tutup sesi kita kali ini, saya akan memberikan 3 kesempatan untuk teman-teman yang ada di sini untuk bertanya. Yang ingin bertanya silakan angkat tangannya. Oke, baik, mulai dari yang paling depan, Mbak Siva, dipersilakan menyampaikan. Terima kasih atas kesempatannya untuk masyarakat. Saya Siva Wimakita dari kelas 12 IPA 4. Izin bertanya, bagaimana cara agar menghilangkan rasa malas saat membaca buku? Terima kasih.
Baik, terima kasih Kak Siva telah menyampaikan pertanyaannya. Mohon maaf Kak, ini mau langsung dijawab atau kita selesaikan dulu sesi pertanyaan? Bisa langsung dijawab saja Pak itu. Boleh, silakan. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Namanya siapa tadi? Siva. Oh, Mbak Siva. Yang bagus. Bagaimana cara kita menghilangkan rasa malas untuk membaca buku? Yang pertama adalah Mbak Siva kenali dulu apa yang menjadi minat baca Mbak Siva. Misalkan Mbak Siva ini minatnya di bidang romantis gitu ya, romance gitu ya, di genre romantis gitu ya. Kan Mbak Siva juga harus perbanyak baca yang romantis atau juga Thailand misalnya, itu juga bisa. Dan yang kedua, Mbak Siva, terkadang malas itu karena kita memandang buku ini sangat tebal gitu ya, sehingga susah untuk dibaca. Gak apa-apa banget kalau Mbak Siva ini gak menyelesaikan bukunya sampai habis. Jadi Mbak Siva baca aja nih buku dari awal, terus akhirnya dibaca dulu, baru tengahnya dibaca. Ini adalah salah satu metode yang diterapkan, metode baca buku yang diterapkan oleh Pak Anies Baswedan untuk lebih mendalami sebuah isi buku. Yang pertama kenali, dan yang kedua nggak apa-apa banget Mbak Siva nggak harus baca buku sampai selesai. Baik, terima kasih atas jawabannya yang sudah diberikan. Selanjutnya, kita beralih ke penanya selanjutnya. Di sebelah situ ada satu penanya, silakan. Silakan diperkenalkan dulu terlebih dahulu. Terima kasih Kak Moderator. Saya perkenalkan, saya Nulis Roma dari kelas 11. Saya izin bertanya, di zaman sekarang itu kan anak-anak SMA itu susah untuk baca novel, bagi baca buku pelajaran ya. Kira-kira menurut Kak Rizka, bagaimana tanggapan Kak Rizka itu dengan adanya anak-anak yang susah untuk baca novel? Terima kasih Kak. Anak-anak yang susah untuk baca novel gitu ya. Ya, intinya juga beberapa orang yang mungkin menyepelekan apa sih baca novel. Karena kan kalau anak zaman sekarang ini kebanyakan scroll HP ya, scroll Instagram, disuruh scroll, dan itu menyebabkan otak kita sulit untuk menerima sesuatu yang butuh proses. Pokoknya instan aja, karena kan di sosial media itu menyajikan konten-konten yang instan gitu ya, jadi berpengaruh terhadap mindset atau pemikiran kita. Nah, mungkin itu menjadi salah satu faktor Mbak, kenapa novel itu susah dibaca oleh anak zaman sekarang. Padahal ada juga nih yang menyepelekan membaca novel, apa sih baca novel gak berguna atau apa gitu ya. Padahal novel itu adalah suatu gambaran dari jatuh bangunnya suatu tokoh. Nah, maka dari situ kita bisa menilik atau mencari tahu bagaimana sih isi pikiran dari penulis ini. Dan ini juga mengembangkan daya imajinasi kita Mbak sebagai seorang pembaca itu. Dan juga ketika kita lebih banyak membaca, maka dari itu kita juga lebih banyak produktivitasnya dalam hal menulis. Jadi semakin banyak buku yang kita baca, maka semakin banyak kosakata yang kita dapat, sehingga waktu kita menulis gitu ya, kita lebih bisa samsek. Itu baik. Oke, terima kasih atas jawabannya Mbak Rizka. Kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Di sebelah sini tadi sepertinya saya mau lihat ada yang dengan tangan. Silakan Mbak, diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nurul dari IPS 4. Di sini saya ingin bertanya, apa sih manfaatnya membaca buku itu, terutama di kalangan remaja saat ini ya Kak? Bisa langsung jawab Beta? Bisa, silakan. Baik. Jadi Mbak Nurul ya, Mbak Nurul, manfaat membaca buku itu ada banyak sekali. Salah satunya yaitu menambah wawasan kita terhadap sesuatu. Bukan cara pandang kita berubah mindset atau pola pikir kita menjadi ke arah yang lebih baik. Ya, selain itu juga baca novel itu juga meningkatkan daya imajinasi kita. Ketika kita terjun ke dunia nyata, kita akan terbawa gitu ya, meskipun baca novel nggak guna banget, tapi kan nggak gitu ya pada aslinya ya gitu. Dan yang kedua, selain menambah pengetahuan, kemudian imajinasi, selanjutnya itu ada untuk mengurangi screen time atau mengurangi ketergantungan kita kepada sosial media seperti yang biasa kita lakukan gitu ya, kalau masih sering scroll sosial itu Mbak Nurul.
Oke, terima kasih untuk para penanya. Terima kasih untuk para penanya sudah menyampaikan pertanyaannya. Ada yang spesial nih untuk kalian yang sudah mau menyampaikan pertanyaan kalian. Kalian akan mendapatkan hadiah. Ada buku dan ini langsung dari narasumber kita ya, Kak Rizka. Masya Allah. Wow, silakan. Ini yang kita dalam pihak. Ini yang kita dalam pihak. Itu PO ya Kak? Ya, itu boleh. Dapat bersejarah apa aja Kak? Boleh. Dapat bersejarah apa aja kalau itu PO Kak? Bag ada tas bag itu ya. Tumbler, gantungan kunci Kak? Oh, gantungan kunci. Spesial. Harganya berapa Kak? Harganya Cinta Dalam Diam itu 100.000 ya Kak. Wow. Iya. Bentang ya Kak. Bisa sertifikat itu. Oke, terima kasih teman-teman. Sesi kita kali ini sudah hampir berakhir, tapi sebelum benar-benar berakhir, saya ingin minta Kak Rizka untuk menyampaikan pesannya dulu nih. Pertama pesan dari bukunya dulu nih. Kira-kira pesan apa yang Kak Rizka dapat dari buku ini? Ya, teman-teman saya ingin menyampaikan pesan dari buku ini. Ada satu quotes menarik gitu ya, kata-kata mutiara menarik. Hidup itu seperti pertandingan tinju. Kekalahan tidak ditentukan dengan seberapa banyak ketika kita jatuh, tetapi ketika kita memutuskan untuk tidak mau bangkit kembali. Jangan berakhir karena ya masih enak. Sangat-sangat berinspirasi. Oke, selanjutnya satu lagi nih Kak, coba kasih pesan dari Kak Rizka pribadi, mungkin bisa untuk dorongan juga kepada teman-teman agar mereka bisa lebih meningkat lagi minat membacanya. Selanjutnya ya, teman-teman, kita sebagai manusia harus memiliki jiwa yang haus akan ilmu, dan ilmu salah satunya bisa didapat dengan membaca buku. Maka tidak peduli seberapa maju teknologi yang kita punya, tetaplah baca buku, karena tidak ada yang lebih indah di dunia ini selain buku. Gitu. Baik, terima kasih untuk Kak Rizka. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah mau berbagi inspirasi dan juga sudut pandangnya mengenai buku ini. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga dari sini minat membaca kita bisa lebih tinggi lagi. Rajin baca buku, pokoknya rajin baca buku. Buku apapun itu, buku apapun yang buku itu bermanfaat. Jadi baca semuanya. Jadi terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sampai sini saja acara sesi bedah buku kita pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kakak-kakak narasumber dan moderator kita atas materi dan diskusinya yang sangat menginspirasi kita semua. Semoga ilmu yang disampaikan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Acara yang terakhir tak lengkap rasanya tanpa hiburan yang mengandung tawa. Dan maka dari itu, untuk mencairkan suasana, kita nikmati bersama stand up comedy yang akan dibawakan oleh kakak Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dong. Semangat acaranya. Assalamualaikum
stand up comedy. Iya tadi Tolong ya, kalau nggak lucu ketawa ya. Tadi udah dikasih tahu kalau stand up comedy. Oke. Jadi tadi kita membahas tentang literasi ya. Menurut kalian literasi itu penting nggak sih? Penting. Kenapa? Karena buku adalah jendela dunia. Selain itu, Benar ilmunya. iya. Jadi literasi itu sangat penting karena kalau kita nggak bisa membaca, kita nggak bisa Bisa makan, nggak bisa makan. keliling dunia. Bisa bukan. akses. Karena kita nggak bisa tahu statusnya mantan. Apa sih kak? Nah, tapi ya buku itu menurutku tuh sangat luar biasa ya. Buku itu sangat luar biasa. Aku pernah nih baca novel 300 halaman. Kenapa tuh kak? Tapi bukan karena rajin ya. Kenapa? Satu, Ah. listrik mati, kuota nggak punya, dan WA saya diblokir oleh mantan. Kepaksa dong. Iya, paksa sih karena ya gimana ya, mantan hilang begitu saja. Mantan yang mana kak? Banyak banget kayaknya. Nah, di sini banyak yang suka baca ya. Banyak. Baca apa? Buku resep makanan. Baca WA. Baca buku menu. Iya Menu benar, baca warung. WA nih. Baca sama kita. Buat tren dulu kayaknya seru nih. Nah, kita apa lagi ya? Apa ya? Ayo. Buku itu menurutku seperti cinta. Oh, kok bisa? Dan biasanya kan buku tuh ada yang tebal sama yang tipis ya. Ah. Ya. Cinta tuh juga kayak gitu. Awalnya manis, akhirnya Ah. terus apa lagi? Baik, buku itu banyak banget ya, cerita kayak fantasi, terus horor ya, kehidupan juga ya. Nah, pernah nggak sih kalian tuh baca buku tapi relate banget sama kehidupan kalian? Contohnya apa coba? Mbak? Ayam sebelum mati. Ya, kenapa kok relate dengan hidup? Kehidupannya Mbak? Siapa tahu bisa mati. Iya, kenapa? Siapa tahu bisa mati. Astagfirullah. Langsung di ini ya, dikunci ya. Langsung dikunci ya kita ya. Wah, literasi itu sangat penting ya. Literasi sangat penting karena tadi apa? Kalau nggak bisa literasi kita nggak bisa baca sama Iya. kan. Oke. Dan buku adalah jendela dunia. Iya, baik, jendela mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan karena sepertinya kalian sudah capek ya semuanya. Baik, masih semangat. Nah, berartinya masih nggak apa? Ya, habis ini dibeli kayak Kayla. Tempel. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa ya penampilan Kak Dera. Dan tibalah kita pada acara yang terakhir yaitu penutup.
Semoga kegiatan seminar bincang buku hari ini dan pentas kreasi siswa ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi benar-benar menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, menumbuhkan semangat literasi, dan menanamkan nilai-nilai positif dalam diri kita semua. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi atas terselenggaranya acara luar biasa ini, mulai dari panitia, pemateri, pengisi acara, guru, hingga seluruh peserta yang mengikuti dengan antusias. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam membaca acara ini terdapat kekeliruan, tutur kata, atau sikap yang kurang berkenan di hati hadirin semua. Mari kita tutup rangkaian kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk pramuka. Ayo, ireng dong. Oh, gue lang gitu. Jalan loro. Sorry. Apa ki? Tanggo gue sing duta seni deh. Yo, sing nyipane arek seni. Kok ini oi. Story yang tadi. Gue pramuka aja gitu loh. Keren. Cara cici. Selamat siang, saya Miftah melaporkan langsung dari kegiatan Panggung Literasi yang diselenggarakan di Mandra dan Masaid Surakarta. Acara yang bertujuan meningkatkan minat baca, apresiasi terhadap karya sastra, serta meningkatkan semangat berkreasi dari kalangan generasi muda. Acara ini diisi oleh berbagai kegiatan mulai dari pertunjukan puisi, bedah buku, hingga pertunjukan seni lainnya. Dan sekarang saya telah bersama dengan salah satu panitia penyelenggara. Halo, selamat siang Kak. Siang. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami siang hari ini. Mungkin bisa diperkenalkan namanya terlebih dahulu. Saya Ella Rosanur Agensi. Di sini saya sebagai ketua panitia acara ini. Baik, terima kasih. Oke Kak, mungkin bisa dijelaskan apa sih yang menjadi latar belakang dari diselenggarakannya acara ini? Ya, jadi latar belakang diselenggarakan acara ini itu agar siswa-siswi di sini itu minat literasinya itu bertingkat, karena mungkin zaman sekarang itu banyak anak muda yang literasinya itu mulai menurun ya. Maka dari itu saya sebagai ketua panitia membuat acara ini agar minat literasi anak muda zaman sekarang itu lebih baik. Oke, selanjutnya bagaimana tanggapan dari para peserta serta pengunjung terhadap acara sendiri? Ya, tanggapannya banyak ya. Kayak ini emang acaranya bagus karena emang tujuannya ini agar literasi di Indonesia ini tuh lebih baik gitu loh. Seperti itu. Oke, kemudian apakah acara ini direncanakan menjadi agenda rutin dan apa harapan untuk ke depannya? Ya, jadi mungkin akan menjadi agenda rutin ya. Mungkin bisa setahun sekali agar literasi ini biar lebih baik juga di sekolah Raden Masaid Surakarta ini. Terus untuk harapannya semoga generasi muda zaman sekarang dan seterusnya itu lebih baik juga literasinya. Dan juga kembang minat bacanya itu lebih apa ya, kayak ini tuh menjadi bagian hidup mereka seperti itu. Gitu. Baik, terima kasih atas waktunya. Semoga acara ini bisa terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi dunia literasi.
Oke pemirsa, selain itu kita juga di sini telah bersama dengan salah satu siswa yang tadi turut menampilkan puisi pada acara panggung literasi hari ini. Halo, selamat siang Kak. Siang. Mungkin bisa diperkenalkan namanya terlebih dahulu. Saya Tarian Basa dari kelas 12 IPA 1. Baik, terima kasih. Tadi sudah bisa dilihat sendiri bagaimana penampilan yang sangat luar biasa dari Kak Farihan ini. Mungkin bisa dijelaskan judul serta pesan utama dari puisi yang baru saja ditampilkan. Judul puisi itu roda akan selalu berputar. Nah, pesan utamanya orang yang di atas itu jangan sombong, orang yang di bawah itu jangan memutuskan asa. Oke, baik, terima kasih. Kemudian kalau boleh tahu, mungkin Kak Farihan punya persiapan sendiri nih sebelum melakukan tampilan di depan umum. Persiapkan diri itu persiapkan materi ataupun tugas yang kita dapat, terus percayakan diri untuk melanjutkan di depan umum. Oke, terima kasih atas dua narasumber kami. Terima kasih atas kesaksiannya. Demikianlah liputan dari Panggung Literasi hari ini. Acara yang bukan hanya sekedar wadah ekspresi bagi seni dan sastra, tetapi juga sebagai upaya nyata dalam meningkatkan semangat literasi di kalangan generasi muda. Saya Miftah Umi melaporkan dari Panggung Literasi kembali ke studio.